Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Nia Ageng Putih Pertama. Selamat datang dan selamat menonton. Kemarin-kemarin kan kita sudah ngebahas tentang jalur masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, lalu dilanjut dengan SNMPTN dan SBMPTN. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang SPAN PTKIN dan UMPTKIN lebih dalam nih teman-teman. Jadi langsung aja, yuk kita bahas. Oh iya teman-teman, sebelum kita melanjut ke pembahasan, aku mau memperkenalkan buku. Ini buku tulisan aku sendiri, judulnya itu Maknai Perjuangan Calon Mahasiswa Baru. Buat kalian yang saat ini sedang mendaftar lewat jalur apapun masuk perguruan tinggi, jangan lupa dibeli ya. Semoga buku ini bisa ngebantu buat kalian. Buat link ada di bawah deskripsi. Oke, terima kasih. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi pembahasan yang pertama kali ini adalah tentang SPAN PTKIN. SPAN PTKIN adalah Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, di mana PTKIN adalah perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, jadi seleksi SPAN PTKIN itu menggunakan nilai rapot dari semester 1 hingga semester 5, di mana hampir sama seperti SNMPTN yang menggunakan nilai rapot dari semester 1 hingga semester 5. Hanya saja ada penambahan mata pelajaran seperti PAI atau keagamaan dan bahasa Arab. Jadi ada 3 bahasa yang harus kita ikut seleksi: bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Untuk persyaratannya yaitu siswa yang berada di bangku kelas 12 SMA, baik itu SMA, SMK, MA, pesantren, atau sederajat lainnya. Lalu memiliki NISN, dilanjut dengan memperoleh rekomendasi dari Kepsek. Jadi sebelum kita mendaftar SPAN PTKIN, kita harus mengetahui apakah sekolah kita terdaftar untuk mengikuti SPAN PTKIN tersebut atau tidak. Nah, ada yang harus kalian ketahui, jika di PTKIN, khususnya di UIN atau Universitas Islam Negeri, ada 2 program studi, yaitu program studi umum dan program studi keagamaan. Untuk hal itu sudah aku jelasin di konten aku yang pertama, tapi di sini aku mau ngejelasin lagi. Jadi ada 2 program studi yang berbeda. Program studi umum itu contohnya seperti hubungan internasional, kedokteran, farmasi, dilanjut dengan hukum, politik, hubungan internasional, atau yang sejenisnya. Lalu kalau misalkan program studi keagamaan, yaitu program studi seperti komunikasi penyiaran Islam, pengembangan masyarakat Islam, manajemen dakwah, hukum tata negara, atau yang sejenis lainnya, atau bisa dilihat di foto berikut ini. Nah teman-teman, jadi ini adalah program studi keagamaan di UIN. Ini adalah program studi yang berada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada hal yang lain lagi, walaupun seleksinya sama seperti SNMPTN yaitu menggunakan nilai rapot, tapi pemilihan PTN dan pemilihan prodinya juga berbeda, yang dimana pemilihan PTN-nya itu 2 PTN dan program studinya yaitu 2 program studi di berbagai PTN. Contohnya seperti yang pilihan PTN yang pertama yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan jurusannya Hukum Tata Negara dan Ekonomi Syariah. Lalu PTN yang kedua yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dan program studinya Hukum Tata Negara dan Ekonomi Syariah, atau sebagai berikut. Nah teman-teman, jadi ini adalah gambar waktu aku daftar SPAN PTKIN. Jadi diperbolehkan untuk mendaftar 2 PTN, berarti jadi 4 program studi gitu, dua program studi di PTN yang berbeda. Untuk biaya pendaftaran di SNMPTN itu gratis, gak ada biaya pendaftaran karena dibantu juga sama sekolah mengenai pendaftarannya. Pokoknya hampir sama seperti SNMPTN, cuman kita dibedakan program studinya aja. Oke, selanjutnya yaitu tentang UMPTKIN. UMPTKIN adalah ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, di mana UMPTKIN ini hampir sama seperti SBMPTN, di mana tesnya itu menggunakan tes tulis.
di mana tes tulisnya itu seperti ada IPA, IPS, dan IPC. IPA yaitu ada kimia, fisika, biologi, sedangkan IPS ada geografi, ekonomi, dan sosiologi. Lalu IPC adalah campuran antara IPA dan IPS. Lalu ditambah dengan adanya bahasa, 3 bahasa yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Dilanjut dengan keagamaan. Itu untuk tes UMPTKIN ya teman-teman. Nah, di mana tes jalur UMPTKIN itu hampir sama seperti SPAN PTKIN, jurusannya hanya boleh memilih program studi keagamaan saja. Yang tadi juga sudah ditampilkan beberapa program studi. Untuk persyaratan UMPTKIN tentunya pasti hampir sama seperti SPAN PTKIN, di mana siswa yang lulusan dari SMA, MAK, MA atau SMK atau pesantren yang memiliki izin dari Kementerian Republik Indonesia. Nah, untuk untuk UMPTKIN hampir sama seperti SBMPTN, yang diperbolehkan untuk ikut tes yaitu 3 tahun dari belakang. Misal gini, sekarang tahun 2021, nah yang diperbolehkan untuk mendaftar atau mengikuti tes UMPTKIN yaitu hanya untuk angkatan 2021, 2020, dan 2019. Untuk pendaftar angkatan 2020 dan 2019 tadi harus mempunyai ijazah. Jadi ijazah sebagai persyaratannya. Sedangkan untuk angkatan 2021 tahun ini yang baru lulus yaitu mempunyai surat keterangan lulus. Nah, ada biaya pendaftarannya teman-teman. Untuk biaya pendaftarannya waktu tahun 2020 yaitu senilai Rp200.000. Nah, di sini juga pemilihan universitas dan program studi nih teman-teman. Berbeda seperti SPAN PTKIN di mana 2 universitas dan 2 program studi. Berbeda halnya dengan UMPTKIN. UMPTKIN diperbolehkan gini. 1 universitas 3 jurusan, itu pilihan yang pertama. Yang kedua, 3 universitas 1 jurusan, dan yang terakhir adalah 2 universitas 2 jurusan dan 1 jurusan, atau sebagai berikut. Jadi intinya itu kita diperbolehkan ngambil hanya 3 jurusan teman-teman. Ada hal yang harus kalian ketahui juga. Kalau misalkan untuk mendaftar di SPAN PTKIN dan UMPTKIN, kalian diperbolehkan memasuki sertifikat kejuaraan gitu. Pokoknya setiap kalian mempunyai sertifikat kejuaraan, kalian masukin aja. Siapa tahu sertifikat itu bisa membantu untuk menambahkan poin kalian dalam penyeleksian. Oke, sekarang kita langsung cari website spanptkin.ac.id. Kita langsung buka aja Chrome, lalu search spanptkin.ac.id. Nah, setelah itu kita akan ditunjukkan oleh beranda seperti ini. Nah, jadi di sini ada beberapa informasi terkait SPAN PTKIN. Kalian boleh baca-baca terlebih dahulu biar lebih paham apa yang aku sampaikan tadi. Nah, di sini juga ada program studi tuh dan jumlahnya. Seperti yang tadi udah aku sampaikan, kalau kita disuruh milih 2 PTN sama 2 program studi. Nah, tujuan kita ke website ini adalah untuk mencari program studi sama PTN. Nah, di sana di paling atas ada garis 3, lalu langsung klik program studi aja. Kita tunggu sampai muncul. Nah, di sini ada pilihan beberapa PTN, langsung klik tambah aja. Itu ada pilihan AL, IAIN, UIN, STAIN, Unsika. Oh iya, Unsika adalah salah satu universitas negeri, sama seperti UI, seperti itu dia ngadain adanya jalur masuk SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Nah, ini langsung aja klik tambah, langsung muncul tuh si program studi dari universitas tersebut yang kalian pengen. Lalu sekarang kita ke umptkin.ac.id. Seperti biasa kita akan ditampilin dengan beranda yang memberikan informasi gitu. Sebentar ya, kita tunggu. Nah, di sini kita langsung aja cari informasi
jika kita masih ragu tentang UMPTKIN. Di informasi ini kita akan diberi beberapa informasi yang sangat penting untuk sebelum kita mendaftar, itu seperti ketentuan umum, jadwal pelaksanaan. Terus di sini juga ada seperti pemilihan prodi, berapa yang harus kita pilih, di sana ada. Terus jadwal ujiannya, biaya pendaftarannya aku tadi lihat 200.000. Kalau misalkan di sini kurang jelas, kan langsung aja buka website umptkin.ac.id. Nah, untuk program studi dan PTN yang ada di UMPTKIN itu hampir sama seperti di SPAN PTKIN. Jadi program studinya itu hampir sama banget sama SPAN PTKIN. Langsung aja kalian cek di spanptkn.ac.id atau umptkn.ac.id, dan kalian bisa langsung klik link di deskripsi ya. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kita mengenai SPAN PTKIN dan UMPTKIN kali ini. Mohon maaf kalau misalkan masih adanya kekurangan atau informasinya belum lengkap, tapi ini sudah aku tuangkan semua buat kalian. Semoga akan bermanfaat, dan pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa ketemu di konten aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.